Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukjizat Al-Quran dalam Kesehatan. Kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ingatlah ketika Allah memberikan rasa kantuk kepada kalian sebagai rasa aman, ya, kemudian menurunkan kepada kalian hujan. Jadi dalam ayat ini ada pertama rasa kantuk, insya Allah itu bermanfaat. Nanti akan kita bahas pada ayat selanjutnya. Nah, setelah kantuk kita tidur, habis tidur kita mandi, ya. Jadi yang paling baik aktivitas itu mandinya habis tidur, bukan mandi sebelum tidur, ya. Karena banyak orang yang kemudian beranggapan kalau dari luar itu langsung mandi. Nah, ini anggapan tidak baik, ya. Yang bagus adalah sesuai dengan Al-Quran. Habis tidur badan enak baru mandi. Mana dalilnya ayat ini? Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Jadi habis bangun tidur Allah menurunkan hujan liyutahhirakum bih. Jadi manfaat hujan, manfaat air hujan atau manfaat air secara keseluruhan adalah satu, untuk bersih-bersih. Ya, kita lihat air hujan itu bisa membersihkan udara, bisa membersihkan genteng-genteng kita, bisa membersihkan jalan-jalan, bisa membersihkan got, dan membersihkan dari berbagai polusi. Jadi hujan itu membersihkan, termasuk membersihkan badan kita. Kalau badan kotor itu nggak enak, banyak keringatnya, banyak dagingnya, maka dibersihkan dengan hujan. Liyutahhirakum bih. Dan bisa juga membersihkan dari berbagai macam kotoran lainnya. Liyutahhirakum bih. Itu menunjukkan juga bahwa hujan itu air suci, ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Jadi boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi junub, dan itu sah, ya. Liyutahhirakum bih. Yang kedua, liyutahhirakum bih wa yudhiba rijza syaitan, ya. Jadi hujan itu fungsinya sebagaimana firman Allah, id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijza syaitan. Yang kedua, menghilangkan waswas syaitan dari diri kalian. Jadi air hujan itu menyebabkan setan lari. Kenapa? Setan terbuat dari api. Api itu takut dengan hujan. Makanya setan lari dari hujan. Kita sebagai manusia sebaiknya juga jangan lari dari hujan. Ya, kalau ke hujan ya sudah, ya. Tapi boleh juga kita berteduh dari hujan, boleh, ya. Nah, apa urusannya dengan setan? Urusannya adalah bahwa di dalam suatu hadis disebutkan al-ghadabu minasyaiton, marah, emosi itu dari syaitan, ya. Jadi panas jiwa kita, panas hati kita itu dari syaitan, emosi itu dari syaitan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang jauh dari syaitan, mampu mengendalikan emosinya. Wal kadhiminal ghaidh. Dan wal kadhiminal ghaidh ini mengandung banyak makna kesehatan yang akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Nah, salah satu cara mengendalikan emosi adalah dengan cara berwudu, dengan cara mandi, dengan cara berenang. Jadi berenang, mandi, wudhu itu bisa mengendalikan emosi dan bisa menjauhkan dari setan. Termasuk hujan-hujan itu membuat jiwa kita tenang, ya, sehingga jauh dari setan. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau orang kesurupan setan dianjurkan untuk hujan-hujanan. Ada juga yang menganjurkan bahwa air hujan, ya, yang kita tampung kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, namanya air hujan ruqyah, itu bisa diminumkan kepada orang yang kena syaitan. Liyudhiba ankum rijza syaitan waliyarbitu ala qulubikum. Manfaat air hujan yang ketiga adalah menguatkan jiwa.
Para tafsir mengatakan ketika dalam perang Badar, ini kan ayat ini turun ketika perang Badar, ya. Orang-orang Islam ya kelelahan, kecapean, yang jumlahnya 313 melawan 1000 pasukan reguler. Ya. Itu tentunya jiwanya enggak tenang. Seakan-akan dia melihat kematian. Karena hum yusaquna ilal mauti wa hum yandurun, seakan-akan mereka digiring kepada kematian dan mereka melihat, jiwanya enggak tenang. Sudah capek enggak tenang, wiswas. Maka ketika mereka bisa tidur, tenang. Ya, dengan tidur itu pikiran jadi jernih. Setelah itu mereka mandi dengan air hujan, seger, jiwanya kuat. Maka ahli tafsir mengatakan setelah turun hujan pada perang Badar pada malam harinya, umat Islam yang tadinya pesimis, yang tadinya takut, yang tadinya gundah gulana, yang tadinya cemas, yang tadinya galau, berubah menjadi yakin, semangat dan optimis atas kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam ketika perang melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 besok pagi karena turunnya hujan. Jadi hujan ini bisa menguatkan hati, menguatkan jiwa karena setan-setan pada lari. Ya. Yang keempat, wa yutsabbita bil aqdam. Fungsi daripada hujan adalah menguatkan kaki. Ya. Jadi kaki itu ada peredaran darahnya. Nah, supaya peredaran darah itu lancar, maka masukkan kaki Anda di air, boleh air panas, oleh air hangat. Ini campur dengan dedaunan, bisa juga dengan air dingin. Jadi memperlancar sirkulasi udara. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi sejarah bahwa ayat ini turun pada perang Badar. Waktu itu posisi umat Islam di tempat yang gembur, di padang pasir yang susah dilewatin. Sebagaimana kita ketahui di beberapa padang pasir itu pasirnya sangat gembur, pasirnya sangat banyak, sehingga kalau kita jalan kaki kita masuk dalam pasir, sehingga kalau jalan itu berat, apalagi pakai sepatu, apalagi pakai sandal jepit, wah lebih susah lagi ya. Nah, bagaimana perang sedang kaki kita terjerumus dalam pasir, tentunya akan kalah, diserang oleh musuh-musuh kita. Supaya kakinya itu bisa kuat dan tidak terjerumus dalam pasir, Allah turunkan hujan. Dengan hujan itu pasirnya akan padat sehingga umat Islam akan lincah di dalam berperang. Sebaliknya orang kafir yang tadinya tempatnya landai tidak berpasir, ya, ketika hujan jadi becek, dengan baju banyak terpeleset. Jadi hujan ini rahmat bagi orang muslim dan adab bagi orang kafir pada waktu itu, yaitu pada perang Badar. Sehingga alhamdulillah walaupun secara jumlah umat Islam lemah sedikit 313, secara kekuatan lemah, secara persiapan juga lemah, ya, senjatanya dikit, apa adanya pakai bambu runcing, ya, tidak punya kuda juga, mereka pasukan reguler, pasukan jadi gaji, pasukan negara. Alhamdulillah dengan izin Allah melewatin atau melalui hujan dan melalui istirahat, akhirnya umat Islam bisa memenangkan peperangan Badar dengan kemenangan yang telak, yang menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Demikianlah manfaat dari air hujan. Maka para hadirin, para pemirsa, jangan takut hujan, karena hujan itu berkah. Ya, tidak ada ceritanya hujan itu membuat penyakit. Justru hujan itu membersihkan, menguatkan, buat semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.